10 daftar belanja yang diam-diam menghambat tabungan keluarga ibu minimalis. Sebelum lanjut lagi, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, share, dan like ya. Makasih. Dan kita lanjut sekarang. Halo Bunda semua, semoga semuanya sehat selalu ya. Bunda semua, apa kabar dompet hari ini? Masih bernapas lega atau sudah megap-megap? Karena tagihan tengah bulan merayap naik. Sekarang ini semua harga rasanya lagi hobi banget balapan ke atas. Mulai dari cabai sampai biaya sekolah anak yang bikin dahi kita berkerut dalam. Padahal kita sudah berusaha gaya hidup minimalis. Tapi kok saldo tabungan rasanya jalan di tempat bahkan malah mundur pelan-pelan. Ada sebuah artikel menarik dari portal finansial yang menyebutkan bahwa seringkali pengeluaran kecil yang tidak disadari justru menjadi lubang besar yang menenggelamkan kapal keuangan keluarga kita. Yuk, kita duduk santai sambil ngopi, kita bongkar bareng daftar belanjaan yang diam-diam jadi musuh dalam selimut buat tabungan keluarga kita. Bunda pasti paham rasanya kalau masuk ke supermarket cuma mau beli garam, tapi pas keluar malah bawa satu plastik penuh yang isinya entah apa saja. Musuh pertama kita adalah stok sabun atau deterjen yang berlebihan hanya karena ada label promo. Beli 2 gratis 1 yang terpampang nyata di rak. Padahal stok di rumah masih cukup buat mandi 1 kelurahan, tapi tangan ini rasanya gatal kalau tidak memasukkannya ke troli. Ingat Bun, uang yang mati di tumpukan sabun itu sebenarnya bisa kita putar buat investasi atau dana darurat yang lebih nyata manfaatnya. Kita sering terjebak logika mumpung murah. Padahal, kalau tidak butuh amat ya, jatuhnya tetap boros. Selanjutnya ada fenomena koleksi wadah bekal atau botol minum estetik yang warnanya menggemaskan hati para ibu. Kita sering beralasan buat bekal anak sekolah supaya semangat, padahal koleksi di lemari sudah sampai tumpang tindih dan sulit ditutup. 1 botol harganya mungkin setara dengan jatah makan siang kita 3 hari. Tapi demi konten atau sekadar rasa puas kita, rela membayarnya. Padahal fungsi utamanya cuma buat menampung air, bukan buat pamer siapa yang paling estetik di grup WhatsApp sekolah. Tabungan kita jadi terhambat hanya karena keinginan memenuhi rak dapur dengan barang-barang yang sebenarnya fungsinya sama semua. Lalu siapa di sini yang tidak bisa tahan melihat skincare atau kosmetik viral yang katanya bisa bikin wajah glowing dalam semalam? Kita sering beli lipstik warna baru, padahal di rumah sudah ada 10 shade yang kalau dipakai ke bibir warnanya hampir mirip semua. Alasan kita biasanya self-care itu penting, tapi kalau setiap ada produk baru langsung check out itu namanya self-torture buat dompet suami. Uang ratusan ribu yang keluar buat krim yang akhirnya cuma berakhir di pojokan meja rias itu kalau dikumpulkan bisa buat beli emas batangan. Minimalis itu bukan soal punya semua produk organik mahal, tapi soal memakai apa yang benar-benar cocok dan habis sampai tetes terakhir. Barang berikutnya adalah mainan anak yang harganya bikin kita istighfar. Tapi tetap kita beli, karena tidak tega lihat anak merengek. Biasanya mainan itu cuma dimainkan 2 hari, setelah itu cuma jadi ranjau darat yang bikin kita teriak kesakitan kalau tidak sengaja terinjak di ruang tamu. Kita sering merasa bersalah kalau tidak menuruti kemauan anak. Padahal, kasih sayang tidak diukur dari seberapa banyak robot atau boneka yang kita belikan. Uang mainan itu kalau dialihkan ke asuransi pendidikan, tentu akan jauh lebih menjamin masa depan mereka daripada sekadar plastik yang sebentar lagi rusak. Fokuslah pada pengalaman bersama anak, bukan sekadar menimbun barang yang ujung-ujungnya jadi sampah plastik di rumah. Pernahkah Bunda terjebak belanja bahan makanan premium yang namanya sulit dieja, padahal jarang dipakai masak? Kita beli kale,
chia seed, atau quinoa karena ingin hidup sehat ala selebriti internet, padahal di pasar ada bayam dan kangkung yang jauh lebih murah dan segar. Akhirnya bahan-bahan mahal itu cuma mendekam di kulkas sampai layu dan berakhir di tempat sampah karena kita tidak tahu cara mengolahnya. Itu sama saja dengan membuang uang tunai ke tempat sampah secara sukarela. Hidup sehat tidak harus mahal, yang penting adalah konsistensi kita mengolah bahan lokal yang ada di sekitar kita tanpa harus menguras kantong. Daftar keenam adalah perlengkapan dapur yang fungsinya terlalu spesifik seperti pemotong alpukat atau pengupas apel otomatis. Kita pikir barang-barang ini akan memudahkan hidup, tapi kenyataannya cuma bikin penuh laci dan malas mencucinya karena sela-selanya sulit dibersihkan. Pisau dapur biasa sebenarnya sudah cukup sakti buat mengerjakan semuanya kalau kita rajin mengasahnya. Jangan sampai tabungan kita bocor halus hanya karena kita tergiur iklan alat masak yang katanya revolusioner padahal cuma dipakai sekali setahun. Ibu minimalis harusnya lebih cerdas melihat fungsi daripada sekadar kecanggihan alat yang belum tentu efisien. Jangan lupakan juga godaan belanja baju rumah atau daster yang motifnya lucu-lucu, padahal daster lama masih sangat layak pakai. Kita sering merasa tidak punya baju, padahal lemari sudah tidak bisa bernapas karena saking penuhnya tumpukan kain. Setiap kali ada siaran langsung di media sosial, jempol kita rasanya otomatis mengetik kata mau karena harganya terlihat murah. Namun kalau dikalikan 10 daster dalam sebulan, nominalnya sudah bisa buat bayar tagihan listrik atau internet. Ingatlah bahwa penampilan di rumah yang bersih dan rapi tidak selalu harus dengan baju baru setiap minggu. Hal kedelapan yang sering luput adalah hiasan rumah atau pernak-pernik dekorasi yang tujuannya biar rumah terlihat seperti di majalah. Kita beli tanaman plastik, vas bunga unik, atau pajangan dinding yang sebenarnya cuma jadi penangkap debu di rumah. Rumah minimalis justru harusnya lega dan mudah dibersihkan, bukan malah penuh dengan barang pecah belah yang bikin kita capek sendiri mengurusnya. Uang yang kita pakai buat beli dekorasi itu lebih baik disimpan buat renovasi besar atau DP rumah yang lebih luas. Estetika yang paling mahal adalah kebersihan dan kerapian, bukan banyaknya pajangan yang harganya lumayan. Kesembilan adalah belanja camilan kemasan dalam jumlah besar dengan alasan buat stok atau menjamu tamu yang datang. Padahal tamu jarang datang, dan ujung-ujungnya camilan itu habis kita makan sendiri sambil nonton drama Korea sampai berat badan naik. Biaya beli camilan ini kalau dihitung total sebulan bisa buat belanja sayur mayur sehat untuk satu keluarga penuh. Lebih baik kita buat camilan sendiri di rumah yang lebih sehat dan pastinya jauh lebih hemat di kantong. Camilan kemasan itu seringkali cuma menjual kemasan cantik dan iklan. Isinya lebih banyak angin daripada nutrisinya. Terakhir adalah hobi beli perlengkapan organisasi seperti kotak-kotak plastik bening yang harganya ternyata tidak murah. Kita beli kotak buat merapikan barang. Padahal cara paling minimalis adalah dengan membuang atau menyumbangkan barang yang sudah tidak terpakai. Kita malah sibuk mengorganisir sampah dengan wadah mahal yang justru menambah jumlah barang di dalam rumah kita sendiri. Tabungan kita seringkali terhambat oleh keinginan untuk terlihat rapi secara instan melalui produk organisasi yang viral. Padahal, kerapian sejati dimulai dari kemauan kita untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberikan manfaat nyata bagi kehidupan sehari-hari. Kita semua pasti bisa berubah menjadi lebih baik dalam mengelola keuangan, asalkan kita mau belajar dan saling mengingatkan satu sama lain. Tidak ada kata terlambat untuk mulai merapikan catatan belanja dan memangkas pengeluaran yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Bayangkan betapa bahagianya kita saat melihat angka di buku tabungan terus bertambah,
karena kita berhasil mengalahkan ego belanja kita sendiri. Tetap semangat menjalani peran sebagai Menteri Keuangan Keluarga yang hebat dan penuh pertimbangan dalam setiap keputusan belanja. Semoga tips ini bermanfaat dan bisa membuat dapur kita tetap ngebul sambil tabungan terus melambung tinggi ke angkasa. Terima kasih sudah menemani curhat dan ceritaku sampai akhir. Sampai ketemu lagi di episode video berikutnya. Salam semangat, Bunda semua.